Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia sekaligus menjadi matra budaya pendorong lahirnya peradaban. Air sebagai sumber kehidupan, kehadirannya sangat dibutuhkan, baik untuk mencukupi kebutuhan domestik, pertanian, maupun industri. Jika persediaan air kurang dapat menyengsarakan manusia. Sebaliknya, jika persediaan air berlebihan juga dapat membawa bencana. Itulah sebabnya persediaan air yang mencukupi pada saat yang tepat dan dengan kualitas yang memadai merupakan persoalan kehidupan manusia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan buku sejarah Indonesia, perspektif lokal dan global yang telah saya analisis pada artikel bagian hidropolitik, eksploitasi ekologi, dan dampak sosial ekonominya bagi masyarakat Surakarta 1870 hingga 1940 karya Saparyadi. Jadi, dalam tulisannya, Saparyadi melakukan sebuah analisis mendalam terhadap kebijakan hidropolitik yang diterapkan oleh penguasa di Surakarta, baik yang berasal dari ranah tradisional maupun masa kolonial, selama rentang tahun 1870 hingga 1940. Nah, menurut pemahaman Saparyadi, konsep hidropolitik dapat diartikan sebagai hak otoritas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang pada dasarnya berakar pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Fenomena ini dianggap sebagai sebuah perpaduan antara dimensi sosial dan politik yang saling mempengaruhi. Namun, pada analisisnya, Saparyadi juga menyoroti keterkaitan kompleks antara kebijakan hidropolitik dengan beragam aspek kehidupan manusia. Tidak hanya mengenai kontrol terhadap sumber daya air semata, tetapi juga meliputi persoalan-persoalan mendasar seperti kesejahteraan masyarakat, dampak ekonomi, struktur sosial yang terbentuk, serta dinamika nilai-nilai kekuasaan, tradisi, dan agama. Sebagai tambahan yang menarik, Saparyadi juga menyoroti bagaimana konflik-konflik sosial seringkali timbul sebagai hasil langsung dari persaingan dalam pengelolaan air. Konflik ini mencerminkan betapa pentingnya sumber daya air dalam mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Menariknya, dalam konteks sejarah, masyarakat Jawa di Surakarta, Saparyadi menggarisbawahi perubahan pandangan mereka terhadap lingkungan alam. Nah, pandangan ini tercermin dalam pola budaya yang berkembang dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, air dianggap sebagai aset bersama yang dikelola oleh komunitas secara kolektif, dan kontrol ini terjadi pada tingkat lokal. Nah, dalam konteks ini, upaya konservasi dan distribusi air menjadi kritis untuk menjamin kelangsungan hidup dan keberlanjutan. Konsep kontrol oleh komunitas mengarah pada perlunya hak-hak kolektif dalam pengelolaan air, yang memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan sosial. Nah, jadi pengaturan-pengaturan dan batasan-batasan dalam penggunaan air merupakan tindakan yang memastikan bahwa sumber daya ini tidak hanya dipergunakan secara berkelanjutan, tetapi juga diakses secara adil oleh semua anggota masyarakat. Nah, namun seiring dengan berkembangnya arus kapitalisme di sektor pertanian, khususnya melalui munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan di era kolonial, pemandangan ini mulai berubah. Kontrol terhadap sumber daya air perlahan-lahan beralih dari tangan komunitas ke pengusaha dan pengusaha perkebunan. Dalam proses ini, fokus utama pada kesejahteraan bersama masyarakat cenderung tergeser oleh kepentingan ekonomi yang lebih sempit. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan, tulisan ini memberikan wawasan mendalam terhadap tentang bagaimana kebijakan hidropolitik dapat mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu masyarakat. Lebih penting lagi, ia menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya air dari pendekatan yang terkotak-kotak menjadi usaha kolektif yang melibatkan semua anggota masyarakat. Mungkin sekian analisis yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.